Irfan ini terbangun yang menurut dia kok dia berada di seperti pasir pantai yang luas, dan di depan matanya Irfan ini ngelihat lautan membentang luas. Begitu dia lihat di kanan kiri, kemana si Sandy? Nggak ada temannya itu, Lur. Nah, antara sadar nggak sadar, di alam bawah sadarnya Irfan ini, dia melihat jauh ke depan sana, itu seperti ada cahaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Baraya? Ya, maaf akhir-akhir ini di channel BP ini agak terlalu lama ya posting kontennya. Tapi walau gimana pun gue tetap coba luangin waktu lah demi sobat-sobat tercinta, karena memang satu dan lain hal kesibukan yang memang menyita waktu. Ya, langsung aja Lur, to the point. Kali ini gue mau bawain cerita postingan kiriman dari Irfan, dari Kang Irfan Septian kalau nggak salah ini namanya, Irfan Septian. Dan beliau menceritakan bahwa Kang Irfan ini pernah Lur jadi melakukan liburan ya, nggak tahu liburan cuti ya, liburan apa, yang pasti Kang Irfan ini liburan ke kota Jogja. Irfan Septian ini berasal dari Bandung. Nah, suatu waktu pada saat memang hari yang udah ditentukan dan dengan persiapan yang matang dari jauh-jauh hari nih tentunya Lur ya, Irfan ini rencana liburan ke Jogja dan udah menyiapkan segala sesuatunya, dari mulai hotel, tiket, kereta, dan sebagainya lah ya. Artinya memang ini bukan liburan dadakan Lur. Nah, singkat cerita, akhirnya si Kang Irfan ini dia ngajak temannya namanya Sandy Mahesa, dan Kang Irfan ini akhirnya pada hari H-nya berangkatlah menggunakan kereta dengan tiket yang sudah di booking rupanya jauh-jauh hari Lur. Akhirnya setelah nunggu lama di stasiun, kereta yang ditunggu pun akhirnya tiba. Berangkatlah Irfan ini ke Yogyakarta. Setelah naik, keretanya tiba, udah mereka duduk dalam pesawat, udah dapat bangku, berangkatlah mereka menuju Jogja. Ya karena memang perjalanannya dari Bandung ke Jogja itu lumayan ya Lur ya, beberapa jam. Akhirnya untuk ngebunuh waktu mereka tertidurlah di dalam kereta. Nah, berangkat mereka, setelah akhirnya ketiduran, nggak lama, singkat cerita, sampailah mereka di stasiun Tugu Jogja. Sampai di Jogja mereka tuh nggak lupa mencharter mobil untuk kendaraan dari stasiun menuju ke objek wisata yang mereka memang ingin tuju. Nah, karena memang kan jauh ya Lur ya, dari stasiun tuh ke tempat yang dituju sama Irfan dan juga Sandy ini nggak deket. Ya mau nggak mau mereka nyarter kendaraan, sampailah mereka di sebuah hotel yang sudah memang di booking juga jauh-jauh hari. Nah, akhirnya mereka dapat hotel yang memang cukup lumayan nyaman tentunya. Nah, hotel ini berada di daerah pantai. Nggak disebutkan sih di sini pantai daerah mana ya. Cuma memang hotelnya itu nggak berada jauh dari pesisir pantai yang ada di kota Jogja. Nah, kurang lebih sekitar 100 sampai 200 meter lah dari bibir pantai. Hotelnya ini enak, menurut konon si Irfan nih dapat hotel yang memang ya lumayan memuaskan lah ya. Nah, akhirnya karena udah udah check in, udah mulai menempati kamar yang memang nyaman menurut mereka, dan juga oke lah gitu dengan kondisi yang memang sesuai yang diinginkan. Hasil Irfan sama Sandy karena nyampe di sana tuh udah malam, akhirnya mereka
tidur istirahat, memutuskan untuk jalan-jalannya besok hari setelah mereka beristirahat malam itu, Lur. Nah, singkat cerita, begitu mereka bangun pagi, kembali mereka mencater kendaraan untuk jalan-jalan muter-muter di sekeliling kota Jogja. Nah, konon saat itu akhirnya mereka nyater kendaraan lagi nih. Irfan dari hotel tempat mereka check-in, stay di sana di Jogja. Irfan dan Sandy ini mencater lagi mobil untuk jalan-jalan. Banyak objek wisata konon saat itu yang mereka tuju. Di antaranya adalah Borobudur, ya, Tebing Breksi, Kali Biru dan sebagainya lah ya. Memang kan Jogja itu kan tempat wisata, jadi banyak lah, Lur, ya. Jadi mungkin kemana-mana tuh seharian mereka babat habis sampai akhirnya mereka ngerasa capek dan lelah nih. Nah, alhasil setelah mereka merasa puas, mereka memutuskan untuk balik ke hotel. Sandy saat itu bilang, "Pan, pulang balik heula ya hotel cenah. Asal lalung saya lulus," katanya. "Iya nih sama, saya juga sama, yuk kita pulang." Akhirnya pulanglah mereka ke tempat penginapan mereka yang berada di dekat pantai tadi, Lur. Setelah mereka ngerasa puas ya, jalan-jalan ke Malioboro, ke Tebing Breksi, Kali Biru dan segala macam, akhirnya mereka memutuskan pulang, dan alhamdulillahnya sampai mereka kembali ke tempat penginapan tadi yang posisinya saat itu sudah sore, Lur, kurang lebih sudah asar lah ya, jam 4-an. Nah, pada akhirnya karena mungkin Sandy ini teman Irfan udah ngerasa capek, turun dari mobil, dia langsung masuk ke kamar dan itulah tidurlah terlelap sampai akhirnya karena udah saking kecapean ya. Cuma Irfan ini nggak memutuskan untuk ikutan tidur. Dia ini pengen ada ya istilahnya ngopi-ngopi, ngerokok gitu, menikmati pantai lah barangkali ya, karena memang hotelnya nggak jauh dari pantai, Lur. Jadi dia memutuskan untuk nangkring di depan kamar hotel di teras, mungkin sambil ngopi, ngerokok, ngehayal, ngelamun gitunya, yang menikmati waktu liburan lah, me time lah kalau kata anak-anak sekarang lah ya. Nah, singkat cerita, Lur, nah entah kenapa Irfan ini kebelet pengen kencing. Cuma pikir Irfan, kalau dia masuk ke dalam, ini nggak tahu gimana, nggak dijelaskan di sini. Dia nangkring itu nggak di kamar, tapi di posisinya entah di teras atau di depan hotel. Kita gue di sini nggak ngelihat keterangannya. Cuma nggak tahu kenapa Irfan ini males untuk masuk ke kamar, terus kencing di toilet di dalam kamar. Nah, Irfan ini memutuskan kencing lah sembarangan, Lur. Kencing sembarangannya di mana? Dia cari tuh dekat sekitar tempat dia nangkring, nggak jauh dari situ ada pohon ceritanya yang lumayan gede. Nah, kayaknya ini agak safe setelah dia ngecelingak-celinguk nih, aman nih kondisi gitu, barangkali dia kencing lah di situ di bawah pohon yang memang menurut dia cocok. Akhirnya nggak tahu kenapa udah kencing itu mendadak ada suara menggelegar. Dia bilang, dia marah gitu, negur, "Woi, Mas, jangan kencing di situ," katanya. Dia kaget kan si Irfan tuh. "Oh maaf Pak, soalnya di dalam kamar itu toiletnya lagi dipakai teman saya." Sambil dia coba ngomong agak berbohong gitu. Padahal mah sebenarnya kenyataannya males aja nih Irfan nih masuk ke dalam saat itu. Karena menurut Irfan begitu. "Oh iya Pak, maaf Pak, di toilet dalam kamar ada teman saya, makanya saya kencing di sini, udah nggak tahan." Nah, kata bapak-bapak itu dia bilang, "Bukan apa-apa Mas, nanti takutnya Masnya kenapa-kenapa gitu. Pokoknya jangan kalau kencing di situ," gitu. Ditegur lah setengah ngomel. Akhirnya ya tanpa berbahasa basi ya, kata Irfan juga nggak mau debat ya. Nah, ditinggalin lah bapak-bapak itu. Udah dia balik lagi ke tempat asalnya. Hasil nggak tahu kenapa, Lur, saat itu posisinya ya, kondisinya ya, Irfan juga mulai kali agak ngantuk ya. Nah, hari udah menjelang sore, memang belum nyampe maghrib sih. Nah, akhirnya masuklah ke dalam kamar Irfan ini. Nah, terus akhirnya dia ngerebahin diri nih, rencananya kepengen sambil nunggu waktu mungkin. Ngerebahin diri di samping si Sandy yang memang udah tidur, udah ngorok di situ, barangkali udah asik lah,
udah nggak tahu kemana tuh di dalam mimpinya si Sandy itu. Tidur lah, ngerebahin diri, bener-bener akhirnya ketiduran Lur. Nah, entah kenapa di sini nggak dijelasin sih, memang tahu-tahu. Sebelum kita lanjutkan videonya, bagi sahabat yang masih bergabung dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, dan jangan lupa di like. Irfan ini terbangun yang menurut dia kok dia berada di seperti pasir pantai yang luas, dan di depan matanya Irfan ini ngelihat lautan membentang luas. Begitu dia lihat di kanan kiri, kemana si Sandy? Nggak ada temannya itu Lur. Nah, antara sadar nggak sadar, di alam bawah sadarnya Irfan ini, dia melihat jauh ke depan sana itu seperti ada cahaya yang sangat terang benderang, dan konon cahaya itu dari mulai jauh itu mendekat dan makin mendekat Lur, menghampiri posisi di mana Irfan berada. Dan di situ Lur, semakin kesini cahaya itu semakin dekat dan semakin jelas. Apa yang Irfan lihat, antara percaya dan tidak percaya, antara sadar nggak sadar, Irfan melihat seperti ada sosok kereta kuda dengan jumlah 4 kuda putih yang memang benar-benar membuat mata tuh silau, karena di belakangnya itu ada cahaya dan di depannya itu ada seperti kereta kuda. Jumlah kudanya itu ada 4, 2 di depan, 2 di belakang. Ya seperti zaman-zaman kerajaan gitu Lur. Dia berjalan itu di atas lautan dengan diiringi lautan yang membentang begitu, dan di kereta kuda itu konon ada sesosok perempuan atau wanita yang cantiknya luar biasa yang Irfan lihat saat itu, dan menggunakan mahkota di atas kepalanya Lur, seperti putri-putri keraton begitu. Dan semakin kesini kan Irfan semakin terpesona gitu, dia ngelihat, dia entah kenapa ngelihat sosok wanita itu makin jelas dan sangat cantik Lur. Bahkan konon menurut Irfan di sini cantiknya itu kalau dibandingin cewek-cewek nih, selebritis, selebgram dan juga artis-artis cewek yang paling cantik, itu nggak ada apa-apanya dengan kecantikan sosok yang ada di atas kereta kuda itu. Nah, wanita cantik ini yang menggunakan mahkota di atas kepalanya itu memegang sebuah tongkat yang kepala tongkatnya itu berbentuk ular. Nah, akhirnya semakin mendekat dipanggillah namanya Irfan gitu. Irfan, dan sosok cahaya putih itu semakin mendekat dan ditegasin sama Irfan, wah siapa nih gitu. Dan Irfan konon saat itu dia merasa memang di situ nggak ada siapa-siapa, hanya dia sendiri. Dia pikir nih Irfan siapa nih? Siapa tahu mungkin Irfan yang lain. Tapi dia ngelihat celingak-celinguk di situ, sempat ngelihat nggak ada siapapun Lur. Jadi hanya Irfan sendiri lah, nggak ada Sandy, nggak ada siapa. Dan selanjutnya Lur, si sosok wanita tersebut dengan tongkatnya dia memukul air lautan, cegar. Langsung air lautan itu terbelah seperti menyediakan jalan untuk jalur si kereta kuda tersebut yang ditumpangi oleh sosok wanita yang memakai mahkota di kepalanya tadi. Dan di sisi yang lain, Irfan itu melihat di kejauhan di belakang kereta kuda itu seperti ada istana yang sangat megah dan mewah. Entah kenapa wanita ini masih memanggil Irfan gitu. Akhirnya Irfan mendekat, seperti terhipnotis, tapi seperti juga sadar, tapi seperti juga yang tertarik gitu untuk menghampiri sosok wanita tadi yang memang kecantikannya luar biasa dan mengarah ke laut. Nah, nggak lama selang dari itu Lur, akhirnya Irfan pun dikagetkan dengan salah satu tangannya, entah kanan atau kiri, itu ada yang narik dan ditanya, "Reka mana? Irfan." Nah, sejenak Irfan saat itu langsung beristighfar dan menoleh ke belakang. Dan ternyata di belakangnya itu ada Sandy, dan juga bukan Sandy tapi banyak orang di belakangnya itu
langsung memperingatkan Irfan untuk tidak mendekati ke arah laut. Dan alih-alih tersadar dari apa yang sudah dilihatnya, dia melihat lagi kembali ke depan. Itu konon lautan yang tadi dilihat di depannya itu ada sosok kereta kuda juga wanita cantik tadi, itu sudah hilang, tidak berbekas. Dan Irfan hanya melihat lautan yang gelap dan tidak ada apapun di depannya. Dan dia lihat kembali ke belakang, dan akhirnya di situ berkali-kali Irfan mengucap istighfar. Nah, konon nih ada orang yang ngomong, untung kamu nggak terus aja ikut ke sana, kalau nggak wah nggak tahu walau alam akan terjadi apa dengan diri kamu. Nah, akhirnya di situ pun sejenak Irfan tuh tersadar dan dikelilingi banyak sekali orang yang di situ ada salah satunya bapak-bapak yang tadi sempat ngomelin Irfan pada saat dia kencing sembarangan tadi nih. Nah, si bapak-bapak itu ngomong, untung aja katanya nggak kenapa-napa. Ini kayaknya akibat dari tadi pas kamu kencing di bawah pohon itu katanya. Nah, singkat cerita lur, akhirnya si Irfan ini udah sadar, pulih kembali normal dari pandangan yang mimpi atau bukan mimpi walau alam tadi yang dialami si Irfan beberapa menit sebelumnya. Akhirnya berdoa dan mengucapkan alhamdulillah. Dan sejenak saat itu juga Irfan keluar, dia mengucapkan istighfar berkali-kali wirid dan juga membacakan doa-doa ayat suci Al-Quran, mohon seperti ibaratnya minta maaf lah, kurang lebih seperti itu ya. Sama kalau orang sudah bilang tuh karuhun lah yang menunggu pohon itu barangkali ya lur. Yang gue tangkap sih kurang lebih seperti itu. Dan di situ juga akhirnya Irfan merasa tenang. Dan selanjutnya dari kejadian itu dia sempat merasa nyesel juga, bahwa sempat terjadi kencing sembarangan. Yang akhirnya sampai mereka pulang ke Bandung, Irfan nggak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun, kecuali pada Sandy dan juga pada sekarang sedulur-sedulur semua yang nonton story singkat ini. Nah, ada hikmah yang baik lur yang bisa gue tangkep dari kisah Irfan ini, bahwa memang kita ini sekali lagi gue nggak bosan-bosan mengingatkan kepada gue pribadi dan juga teman-teman Baraya semua, memang kita ini hidup berdampingan dengan alam jin. Walau alam bisawab, siapa yang Irfan temui dan siapa yang Irfan lihat pada saat liburan di Jogja itu, yang pasti sosok itu bukan manusia, barangkali dari alam jin ya. Gua nggak berani menebak-nebak, tapi hikmah dari kejadian ini, hikmah baiknya, alangkah baiknya kita kalau mendapati atau mendatangi tempat yang asing, jagalah adab ya, adab dan juga sopan santun. Karena gini lur, yang namanya kita kencing sembarangan, apa entah di rumah orang, rumah kosong, atau juga pohon kah, kita nggak pernah tahu itu pohon angker atau ada penunggunya, atau tempat-tempat yang barangkali dikeramatkan oleh orang-orang setempat yang memang tempat itu ada tempat asing yang kita nggak pernah tahu ada apa di situ ya. Barangkali ada baiknya kita nggak berlaku sembarangan. Kalau orang Sunda bilang apa ya, jangan berucap sembarangan, itu sompral ya, di tempat-tempat manapun gitu loh. Nggak juga di laut, nggak di hutan, nggak di ya dimanapun lah. Artinya minimal kalau orang Sunda bilang tuh ya punten-punten lah ya, atau buang hajat kotoran itu ya di tempatnya yang memang sudah disediakan. Dan jangan lupa juga pada saat kita mau melakukan aktivitas tidur ya berdoa, minta perlindungan dari Allah. Dan pada dasarnya kalau yang dilihat dari kisah ini kan, Kang Irfan ini tidur itu menjelang maghrib lur, dan itu memang dalam agama Islam khususnya itu nggak boleh dan dilarang ya. Artinya dari kejadian ini ada hikmah yang bisa kita petik, jangan kita sampai melakukan hal seperti itu. Karena apa? Kalau orang Sunda bilang pamali lah ya, dalam Al-Quran juga atau dalam ajaran agama Islam itu memang tidur setelah asar dan setelah subuh itu memang dilarang. Bukan hanya tidur lur, setahu gue pun sholat juga memang gak boleh, karena ya itulah pantangan yang memang jangan sampai kita melanggar gitu ya. Selain juga buang hajat yang sembarangan tadi lur. Nah, mungkin itu aja kisah yang bisa disampaikan di postingan kali ini.
Terima kasih banyak Kang Irfan untuk pengalaman cerita kisah mistisnya yang dibagikan di channel Baraya Pembelajar ini. Nah, mungkin semoga kisah ini bisa menginspirasi dan bisa menjadi hiburan dan wawasan buat Baraya semuanya. Ya, jangan lupa like and subscribe agar kita bertemu lagi di postingan berikutnya. Terima kasih banyak menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.